sekecil apapun. Kalau dadanya sempit, maka menjadi seorang ibu pagi itu dengan ikhlas, dengan tenang, dia membawa minuman untuk suaminya. Sudah dibuatin, masya Allah, ini Pak kopinya, masya Allah. Tiba-tiba jilbabnya nyangkut ke sendok, jatuh itu, tang. Matamu nggak melihat, gitu. Nggak sengaja ibu ini mau menjatuhkan sendoknya, nyangkut ke jilbabnya, matamu nggak melihat. Ini suami sempit dadanya, harus lapang dada, terima istri dengan segala kekurangannya. Gak perlu melihat istri orang lain. Jangan dibanding-bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Memang seringkali kebun tetangga lebih indah. Gak perlu tergoda. Lapangkan dadamu, terima istrimu dengan lapang dada. Betul Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tanda bahwa Allah menyayangi hambanya, Allah turunkan hujan. Allah berfirman, "Waja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfara." Hujan yang Allah turunkan adalah hujan sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya hujan nikmat. Tapi kalau sudah melebihi kebutuhan sampai menyebabkan banjir, itu tandanya peringatan. Kalau hujan seperti ini menyebabkan nikmat, maka ini tanda bahwa kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jangan segan-segan kalau sudah turun hujan begini, langsung buka jendela, angkat tangan, langsung seperti itu. Minta apa saja. Minta apa saja untuk Allah. Wa anta muqinun bil ijabah, kata Nabi. Berdoalah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah pasti akan menerima doa kita. Jadi cara Allah menerima doa, Bu, Ibu semangat, Bapak semangat. Masya Allah. Hanya di sini yang hadir Bapak dan Ibu. Dari pagi sampai sore yang hadir hanya ibu-ibu. Tapi di sini Masya Allah luar biasa seimbang, Masya Allah. Jadi kalau di sini cara menegurnya enak. Kalau hanya ibu-ibu yang hadir, nanti ibu-ibunya solehah, bapaknya tidak soleh. Kalau hanya bapaknya yang hadir, bapaknya soleh, ibunya tidak solehah. Tapi di sini Masya Allah, bapaknya soleh, ibunya
Artinya rumahnya pasti aman. Betul Bu? Ibu disayang oleh suami? Bu, jangan segan-segan mumpung ada saya di sini. Suami ibu sayang? Bener nih? Mantap, luar biasa. Takbir. Angkat tangannya, takbir. Tidak, saya di sini luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, ada 6 masalah hidup yang akhir-akhir ini semakin parah, terutama menjelang hari kiamat. Dan masalah-masalah ini menunjukkan bahwa kiamat semakin dekat. Artinya apa, Bapak Ibu? Dunia bukan tujuan. Betul? Akhirat adalah tujuan. Dunia bukan. Ya, tangannya ikut saya. Akhirat tujuan. Dunia bukan tujuan. Akhirat tujuan. Ucapkan semuanya kompak. Akhirat tujuan. Dunia bukan tujuan. Ya. Semuanya kita sepakat, kita pasti mati. Bukan malah mati. Ya Bu ya? Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, dunia bukan tujuan. Kalau begitu apa Pak Ustaz? Dunia keperluan. Apa? Keperluan. Seperti apa? Seperti WC di rumah kita. Perlu WC, masuk. Selesai, keluar. Masa ngumpet di WC 24 jam? Artinya itu orang tidak waras. Masa 24 jam di WC? Betul? Betul nggak? Jadi kalau ada orang ngurus dunia 24 jam, berarti seperti ngumpet di mana? Di WC. Kalau ngumpet di WC berarti tidak waras. Halo? Sepakat? Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kata Allah? Wa matabi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, jangan lupa duniamu. Kejarlah akhiratmu, jangan lupa duniamu. Jadi Allah menyuruh mengejar apa? Akhirat. Dunia hanya jangan lupa. Ini enggak dibalik. Kejarlah duniamu, jangan lupa akhiratmu. Dibalik. Kalau begitu masalah. Halo. Siapa yang masih sering terlambat sholatnya? Aman? Barusan saya dapat laporan Masjid Baitul Hikmah, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya Masya Allah rapi, jamaahnya banyak. Betul? Mantap, luar biasa. Berarti di sini kiamat masih lama. Jauh. Karena tanda-tanda kiamat sudah ada orang sholat Bu, Pak. Jadi kalau suami ibu sudah rajin ke masjid, aman Bu. Halo Bu. Pokoknya gampang. Kalau ingin mengajak suami ke surga, suruh ke masjid. Kalau sudah suami Bu malas ke masjid, tanda-tanda dia sudah mulai mau ganti pakaian, suruh pakai mukena.
Halo? Jadi kalau ada suami tidak mau sholat ke masjid, suruh pakai mukena. Karena ke masjid itu adalah kewajiban suami. Kalau ibu pilihan. Di zaman Nabi ada seorang ibu, dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana uhibbu an usalliya ma'aka fi masjidika. Aku ingin salat berjamaah kepadamu wahai Rasul di masjidmu. Kata Nabi, salatuki fi masjidi baitiki khairun min salatiki fi masjidi ma'i. Salatmu di masjid rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjidku bersamamu. Ini untuk ibu-ibu. Bukan tidak boleh. Boleh ibu berjamaah. Hanya ibu punya tanggungan di rumah. Biar anak-anak perempuan di rumah diajak sholat pada waktunya. Pak Ustaz, apa masalah-masalah yang sedang berlangsung sekarang? Bapak Ibu rahmatullah. Pertama, akhir-akhir ini banyak orang mulai sesak dada, sempit dada. Pak Ustaz, aku bingung, penghasilanku tidak cukup untuk biaya pendidikan banyak Pak Ustaz. Hutangku semakin banyak Pak Ustaz. Aku mau bunuh diri Pak Ustaz. Sudah tidak kuat. Cari racun tikus. Pas dia mau minum, keluar kapuk, datang dokter, selamat, untung masih hidup. Sudah hampir mati. Banyak sekali orang yang mengalami sesak dada karena permasalahan hutang, dikejar-kejar debt collector, takut tidak makan. Padahal burung-burung setiap pagi keluar tidak punya lapangan kerja. Keluar, kata Nabi, undur, tuyur, kata Nabi, lihat kau burung, keluar, gak punya lapangan kerja. Keluar lapar, sore pulang, burung-burung itu kenyang. Oh gitu, iya. Kita yang punya akal, kenapa stres? Kenapa takut? Kenapa gelisah? Kenapa bingung? Pak Ustaz, suamiku meninggal dunia Pak Ustaz. Gimana aku hidup Pak Ustaz? Memang selama ini yang kasih makan ke ibu suami, bukan Allah. Sebelum ibu bersuami, hidup kan? Hidup. Ya sudah, ibu pasti hidup. Sekalipun suaminya meninggal. Masalahnya Pak Ustaz bukan meninggal, dia menikah lagi Pak Ustaz. Nah, ini masalah lain lagi nih. Halo? Kayaknya di sini wajah-wajahnya enggak ya? Aman ini ya? Masya Allah. Coba angkat tauhid. Tauhid. Ya, tauhid. Isi satu maksudnya. Pelanggaran. Apa kata Allah Bu, Pak? Kita diajarkan lapang dada. Lapangkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak. Jangan sempitkan hatimu. Buka hatimu bersama Allah. Ucapkan zikir. Nih Bu, Pak, ada zikir nih, tolong dihafal. Ada zikir. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah sebesar apapun, Bapak Ibu ucapkan zikir ini, Allah akan benar keluar. Tolong dihafal. Ya, ikuti saya. Allah, Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a, la usyriku bihi syai'a, Allah,
syai'a. Masing-masing semuanya ingat masalah yang paling berat. Ingat, pegang dadanya, langsung baca ini. Ya, semuanya ingat sudah? Apa masalah yang paling berat? Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ini bu doa Nabi. Kata Nabi, kalau mau baca ini, semua permasalahan yang kamu hadapi Allah selesai. Allah yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, biyadihil mulk, di tangan Allah semua kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa berbuat apa saja yang Allah suka. Jadi enggak usah bingung. Lapangkan dadamu, dekati Allah, minta kepada Allah. Orang beriman enggak perlu bingung. Sakit Pak Ustaz. Sakitnya di mana Bu? Di sini Pak Ustaz. Langsung baca Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Bukan itu Pak Ustaz. Dompetnya kosong Pak Ustaz, enggak ada uang belanjaan. Nah, ibu tinggal ucapkan itu Bu di depan suami. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nanti keluar tuh Bu. Loh, sudah tahu caranya? Bu, sudah tahu caranya? Ya udah, gitu aja. Nanti di depan suami gak usah minta, langsung tekan dada, ucapkan apa? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Yang pertama adalah, ya, ucapkan, pegang dadanya. Lapangkan dadamu. Ucapkan. Lagi. Ya, ini solusi dari Quran. Lapangkan dadamu. Pak Ustaz, gimana sih lapang dada itu? Nih Bu, gajah itu besar atau kecil? Besar. Kalau gajah itu berdiri di lapangan yang luas, nampak besar atau kecil? Kecil. Betul? Betul. Tikus besar atau kecil? Kecil. Kalau tikus masuk ke ruang tidur kita yang sempit, nampak besar atau kecil? Besar. Masalah kan? Heboh kan? Ada tikus gitu kan? Kenapa? Karena masuk ke kamar kita yang sempit. Sama, masalah besar, sebesar apapun, kalau kita lapang dada menjadi kecil. Sebaliknya, masalah kecil, sekecil apapun, kalau dadanya sempit, maka menjadi seorang ibu pagi itu dengan ikhlas, dengan tenang, dia membawa minuman untuk suaminya. Sudah dibuatin, Masya Allah, ini Pak, kopinya, Masya Allah. Tiba-tiba jilbabnya nyangkut ke sendok, jatuh itu. Matamu gak melihat. Itu gak sengaja ibu ini mau menjatuhkan sendoknya, nyangkut ke jilbabnya. Matamu gak melihat. Ini suami sempit dadanya. Harus lapang dada, terima istri dengan segala kekurangannya.
Gak perlu melihat istri orang lain. Jangan dibanding-bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Memang seringkali kebun tetangga lebih indah. Gak perlu tergoda. Lapangkan dadamu, terima istrimu dengan penuh lapang dada. Betul Bu? Iya, Bapak akan bahagia. Makanya dalam Al-Quran Allah ajarkan Pak, halo, kalau penyakit suami di mata, betul Pak? Iya. Kata Allah, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki beriman, jaga pandangan. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, kenapa kita kok diajari jaga pandang? Karena kita akan masuk sebuah zaman di mana kita akan dikepung dengan pemandangan-pemandangan yang merusak iman. Solusinya ada satu, yaitu jaga pandangan. Apa tuh Ustaz? HP. Ini dia, scrolling keluar gambar-gambar maksiat. Scrolling keluar. Ini dia. Ini Bu, Pak. Ini kalau yang dibuka scrolling maksiat, ini namanya setan gemek. Sepakat? Halo? Ya, angkat tangan. Halo setan gemek. Mulai hari ini, bye-bye. Aku tidak akan buka lagi maksiat. Karena ini merusak iman. Betul? Sepakat? Nah, tapi kalau yang dibuka Quran, Bapak Ibu bisa hafal Quran. Banyak Bapak Ibu, anak-anak kecil yang saya bina di program Hafiz Indonesia, mereka itu hafal Quran dari HP. Bapak Ibu itu memperdengarkan, gak bisa baca tapi hafal. Kenapa? Sering mendengar. Jadi kalau sering mendengar, itu hafal Bu. Halo, saya masih kecil, gak pernah berniat ingin menghafal nyanyian-nyanyian lagu-lagu Roma Irama, gak pernah. Tapi karena dari rumah ke sekolah perjalanan 1 kilo, di kampung sana di Madura, di Sumeneb, saya berjalan dari rumah ke sekolah SD 1 kilo. Pagi-pagi sudah subuh, masing-masing rumah itu menyetel lagu Roma Irama. Sampai sekarang hafal aja. Sudah berusaha dikit gak bisa hilang. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tapi tidak sengaja. Padahal Roma Irama nggak pernah bilang siapa yang hafal nyanyian itu dapat pahala per huruf. Jadi Bu, menghafal Quran itu yang paling penting sering terserah mau anak kecil mau orang dewasa, sering mengulang bisa hafal Quran. Cincin Pak, HP ini sudah bisa membantu kita. Setiap pagi yang di Jakarta ada seorang bapak, dia direktur perusahaan. Dia minta, Pak Ustaz, aku ingin hafal Quran. Bapak bisa baca? Belum Pak Ustaz. Ini Pak dengerin 1 ayat per hari, 1 ayat. Dia ulangi. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, 40 kali. Setelah itu Rektor, Pak Ustaz, aku sudah hafal. Amma yatasa'alun. Oke. Bapak nambah lagi ayat kedua. Amin naba'in azim. Amin naba'in azim. 40 kali Pak. Ya. Amma
amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak ini sekarang sudah 6 tahun, sudah hafal 20 juz. Betul. Nyicil, belum bisa baca Quran, sering mendengar, pakai HP, jalan macet, dia ngulangi itu, cari parkir, ngulangi itu, di kantor, dengerin Quran. Hafal Pak. Jadi yang paling penting ada kemampuan. Itu kuncinya apa? Lapang dada. Itu. Jadi solusi stres, solusi gelisah, takut, galau, risau, apa Bu? Lapang dada. Masalah kedua yang sering terjadi Bapak Ibu sekarang, masalah mudah berbuat dosa. Apa? Mudah berbuat dosa. Di mana aja? Seorang teman nih baru pulang dari Mesir, sudah hafal 30 juz, ngeluh. Pak Ustaz, dia bilang, Ustaz Amir, ya, saya wallahi takut. Kenapa? Hafalan aku hilang. Kenapa? Setiap mampir lampu merah berhenti, sekitar sana paha, sekitar sini paha lagi, di belakang tubuh terbuka, mulai ke belakang dada terbuka, akhirnya mulai hilang. Masya Allah. Ustaz gimana? Udah lama udah hilang. Itu Bu, godaan luar biasa, dosa. Buka HP maksiat. Semua kita berusaha menghindar, buka terus. Jadi dosa. Nah, apa solusi Quran? Solusi Quran, hindari dosa. Hindari dosa. Jadi mulai hari ini Bu, Pak, pokoknya yang paling penting jaga mata. Apa kata Nabi? An-nadratu sahmun min sihami iblis. Pandangan ini merupakan pandangan iblis. Dia seringkali mudah terpakai untuk memandang yang haram. Hati-hati, jaga iman. Sekarang terlalu banyak berbuat dosa. Makanya solusi yang kedua adalah tangannya, ya, zero dosa. Zero dosa. Lagi, zero dosa. Pertama, Lapang dada. yang kompak. Lapang dada. Yang kedua, Zero dosa. lagi gerakan. Pertama, Lapang dada. kedua, Zero dosa. Bu, Pak, ikuti gerakan ini, jangan lupa. Pertama, Lapang dada. dua, Zero dosa. pokoknya mulai hari ini jangan melakukan dosa. Tidak ada dosa yang bermanfaat. Semua dosa merusak. Suami yang suka berselingkuh rusak keluarganya. Istri yang suka berselingkuh rusak rumah tangganya. Pasti dosa itu merusak. Ada seorang anak, dia mengalami orang tuanya itu broken home. Ibunya suka berselingkuh, bapaknya berselingkuh. Di rumah tidak ada orang tua. Setiap dia pulang, bapak ibunya nggak ada. Dicek-cek ternyata ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi. Anak ini tahu nggak? Anak sudah hafal Quran Bu. Dia lama-lama mikir, ngapain aku hidup? Gak ada yang bisa menemani aku. Dia diam-diam menggantung dirinya dalam lemari. Kata dia, aku ingin ketemu Allah, caranya aku mati. Maka akhirnya menggantung dirinya dan dia mati. Hancur rumah tangga. Setiap dosa merusak. Makanya Quran dengan solusi.
Untuk ibu-ibu yang suka terlambat sholatnya, mudah-mudahan mulai malam ini ibu tidak terlambat lagi. Allahumma yassir. Doakan semua yuk, amin. Allahumma yassir. Allahumma yassir. Allahumma yassir. Tahu nggak bu? Nanti di akhirat ada namanya titiah. Titiah memanjang di atas api neraka, disebut as-sirat. Dikatakan dalam penjelasannya, as-siratu jisrun mamdudun ala dhahri jahannam adaqu minasy-sya'b wa ahaddu minas-sayf. Sirat adalah sebuah titian memanjang di atas api neraka, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Gimana cara intinya Pak Ustaz? Cara intinya sekarang. Siapa yang segera, nih Pak, siapa yang segera datang sholat di awal waktu, dia juga akan segera melintasi sirat. Langsung sholat, masya Allah. Takbir, masya Allah. Sedekah, langsung. Infak, masya Allah. Umrah, luar biasa. Nah nanti juga, nah kata Nabi, minhum kalbat, ada orang yang meniti di atas sirat seperti kilat. Wa minhum kahatfatin ain, ada yang cepatnya seperti mata berkedip. Tapi kata Nabi, ada juga sih yang dia itu merangkak. Ya, wa minhum man yamshi ala batni, ada yang berjalan pakai perutnya. Wa minhum man yamshi ala dhahri, ada yang berjalan pakai punggungnya. Ada. Kenapa Pak Ustaz? Ya, di dunia suka melambat-lambatkan amal. Disuruh sholat lambat, tunggu sebentar, masih jauh itu asar. Ini duhur bukan asar. Ya sekali wudhu gabunglah nanti. Ya Allah, ingat nih, ingat. Mengapa banyak kaum ibu yang masuk neraka? Di antaranya karena sering melambat-lambatkan sholat. Ditegur oleh suaminya, "Ma, nggak sholat?" "Head pak," padahal nggak head. Kalau papa kan repot ngecek, kan nggak tahu dia head atau tidak. Nah, itu makanya ibu-ibu, ingat sholat ya. Kalau ingin meniti atas sholat dengan cepat, jauhi dosa, jangan remehkan Allah. Bahkan Bapak Ibu, mohon ingat nih, tugas kita paling pokok di dunia ini, tidak ada tugas yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada. Tugas kita hanya menunggu sholat. Siapa yang menunggu sholat, dia telah menunggu sebuah yang agung dan Allah agungkan. Yang kedua, menunggu apa? Menunggu mati. Itu aja. Gak ada yang penting lagi. Kalau sholat sudah diremehkan, bahaya. Tanda-tanda bahaya. Ingat kata kuncinya, jauhi dosa. Apa? Zero. Pertama, lapang dada. Dua, Zero dosa. ingat nih Pak, jangan remehkan Allah. Banyak orang dipanggil bos, "Hei, fulan, datang sekarang." "Siap bos." Masya Allah. "Ini kerjakan malam ini." "Siap bos." Tapi kalau suruh sholat subuh nggak bangun. Ini yang Tuhan yang mana nih? Bos atau Allah? Nah, makanya ingat nih, jangan mudah berbuat dosa. Yang ketiga, masalah-masalah yang sering terjadi adalah banyak orang
sering viral dengan keburukan. Bu, banyak orang ingin terkenal dengan keburukan. Saya ketemu dengan nenek-nenek di depan masjid. Ayo kita TikTok aja. Ini dia TikTok. Ya Allah, ada yang pasang TikTok begitu kan? Tahu nggak Bu, Pak? Sekarang ini lagi musim namanya penyakit TikTok syndrome. Dia mau makan, mau tidur, mau sholat, udah muncul begitu. Ya Allah. Jadi banyak orang ingin viral, ingin terkenal, tapi dalam maksiat. Ini penyakit, ini masalah besar sekarang ini, menyebar di mana-mana. Apa solusinya? Al-Quran kasih solusi. Viralkan dirimu dalam kebaikan. Itu Quran. Viralkan dirimu dalam ketaatan. Buat orang terkenal, kamu rajin taklim. Contoh ibu nih, kalau ada seorang ibu sedang taklim, pasti nanti diajak ibu ngaji. Kalian kenal dengan rajin taklim. Tapi kalau ada ibu-ibu setiap diajak ngaji, dia judes. Gak mau aku, capek kamu ngaji. Kira-kira diajar lagi gak? Gak akan diajar lagi. Gitu. Jadi bikin orang mengenal diri kita itu kebaikan. Nih, Bapak selalu pakai baju putih, baju peci. Ya, peci, sarung, kesal. Rajin ke masjid. Pasti orang senang melihat Bapak. Lama-lama dipanggil Pak Kiai, lama-lama dipanggil Ustaz. Gitu. Kenapa? Karena dia dikenal dengan penampilannya seperti seorang Ustaz. Akhirnya dipanggil Ustaz. Akhirnya sering diajak ngaji. Kenapa? Rajin ke masjid. Lama-lama disuruh khutbah. Itu karena sering kali ngaji, ilmunya bertambah. Dikenal rajin ngaji, maka dia dikenal kebaikannya. Lama-lama disuruh khutbah. Nih, saya dikenal Ustaz. Pasti orang telepon, Pak Ustaz ngisi khutbah Jumat. Ya, pasang jadwal. Telepon lagi, Pak Ustaz ngisi khutbah nikah. Selalu lagi telepon, Pak Ustaz tabligh akbar. Gitu, gak berhenti. Bukan hanya di Indonesia, di kampung lain, di Jakarta, bahkan luar negeri, minta Pak Ustaz ngisi pengajian. Belum pernah ada telepon, Pak Ustaz gedung-gedung gak ada. Selalu pengajian. Kenapa? Karena kita sebagai Ustaz. Coba tampilannya beda. Dia rambutnya dicukur sini, berdiri semua. Terus pakai rantai di sini. Tato kanan, tato kiri. Jalan. Kira-kira ada nggak orang panggil, Pak, tolong isi khutbah Jumat? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kata Allah, supaya tidak ada orang mengajak kamu pada kemaksiatan, bikin orang kenal kamu kebaikan. Itu solusinya. Jadi jangan memviralkan diri keburukan. Jadi diviralkan dia sebagai buzzer. Ya Allah, memecah belah umat, merusak umat, menjelek-jelekan Islam, menyerang ulama. Apa seperti ini? Jangan begitu. Ingat semua itu akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Jadi yang ketiga adalah solusinya apa?
viralkan dirimu dalam kebaikan. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, dalam kebaikan. Ya, baca selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillahi ya Allah. Yang keempat, masalah yang sering muncul adalah malas, gak mau ibadah, gak mau ngaji, maunya nonton, gak mau kerja keras, gak mau berangkat kerja, gak mau cari nafkah, maunya main-main, ngobrol sama teman-teman, buang-buang waktu sampai malam main terus. Ada yang jatuh dalam judi, ada yang jatuh dalam judi online, macam-macam Pak masalah. Gak mau kerja keras, pengen instan, bermain judi, akhirnya bangkrut dan bunuh diri, macam-macam. Tahu nggak solusinya kata Allah dalam Al-Quran? Kerja keras, jangan malas. Karena hidup ini kata Allah harus kamu sulit dulu, baru kamu senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang, bersenang-senang kemudian. Gak ada muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Gak ada begitu tuh. Dari mana tuh musuh itu? Harus capek dulu, capek tahajud, capek baca Quran, capek zikir, berangkat ke masjid, hujan-hujan berangkat ke masjid, taklim iya, itu jalan ke surga. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kamu capek ada kesenangan. Di balik kamu berlelah-lelah ada surga. Betul Bu? Nih, kesenangan itu akan didapat kalau kita capek. Contoh nih, Bapak Ibu sudah makan kenyang. Belum makan? Kok nampak belum? Betul? Oke. Bapak Ibu sudah kenyang. Nah, tahu-tahu dikasih makanan, suruh makan lagi. Kira-kira Pak Ibu apa jawabannya? Maaf, aku sudah kenyang. Nah, kebalikannya, Bapak Ibu berpuasa dari fajar sampai maghrib. Pas maghrib ada orang kasih buka puasa. Senang? Senang? Senang. Jadi senang itu, bahagia itu akan didapat setelah kita bercapek. Sama Bu, Pak, dalam Allah. Surga ini, surga nanti nih Pak, sampai di akhirat, orang-orang kafir nih Pak, yang mereka sudah senang di dunia, senang maksiat, senang mabok, senang berzina, senang dosa, senang korupsi, senang mencuri, senang membunuh, sampai di akhirat disuruh ya ditawarin, masuk surga. Mohon maaf, aku sudah senang dunia. Terus gimana? Aku pilih neraka aja. Itu Bu. Apa kata Allah? Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan nar kubra. Mereka nanti menghindari surga karena mereka sudah memang terlanjur senang dunia dan mereka memilih neraka. Itu. Jadi ada fitrahnya hidup ini. Tapi orang yang sudah tahajud, jauhi zina, jauhi maksiat, bangun capek tahajud, jangan bangun salat berjemaah, berbaca
dunia, begitu ditawarin surga, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini makna ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku, ini surga, masuklah. Ini yang kamu cari, ini yang dulu kamu capek-capek, ini surga. Begitu Bapak Ibu. Jadi capek dulu, baru masuk surga. Jadi solusi yang keempat, bekerja keras untuk masuk surga. Bekerja keraslah, jangan bermalas-malasan. Pertama, dua, tiga. Gimana firasat? Tangannya gimana? Gini Pak, viralkan dalam kebaikan. Senyum Pak, viralkan dalam kebaikan. Pertama, dua, tiga. Yang keempat adalah kerja keras, jangan. Terus yang kelima Pak, penyakit akhir zaman, banyak buang-buang waktu, banyak waktu sia-sia. Bu, coba sholat berapa menit Bu? 5 menit, kalikan 5 kali berapa? 25 menit. Kemudian apa lagi? Baca Quran? Baca Quran ada? Berapa menit? 40 menit, 20 menit. Jadi berapa total? 45 menit. Terus hadir taklim. Hadir berapa? 1 jam. Ini berapa jam? 1 jam 45. Terus apa lagi? Ada kebaikan yang dikerjakan saat itu? Baru 1 jam 45. Untuk siapa? Untuk Allah. Sisanya untuk siapa? Banyak yang sia-sia kan? Tahu nggak Pak? Sekarang ini banyak sekali yang sia-sia. Apa kata Allah dalam sebuah riwayat yang Allah turunkan dalam terdahulu? Ij'al yaumaka salasa sa'at. Jadikan hidupmu 24 jam sehari semalam 3 bagian. Sa'atun li Rabbi, sepertiga untuk Allah. Sa'atun li mat'amihi wa maksadi, sepertiga untuk cari makan. Wa sa'atun li muhasabati nafsika, dan sepertiga untuk kamu istirahat diri kamu sendiri. Berarti berapa? 24 dibagi 3 berapa? 8 jam untuk Allah, 8 jam untuk kamu istirahat, 8 jam untuk kamu cari nafkah. Sekarang kira-kira tadi itu baru 1 jam, baru 1 jam 45 menit. Allah minta berapa? 8 jam Pak. Nah, jangan disia-siakan. Ayo perbaiki cara hidup kita. Terlalu banyak yang sia-sia. Nanti gimana Allah menghisab kita di hari kiamat? Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata Allah, aku akan menghisab kamu sekecil apapun amal kamu. Kalau itu baik, aku akan hisab. Sekecil apapun amal kamu, kalau itu buruk, aku akan hisab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, gimana cara Allah menghisab Pak Ustadz? Allah punya saksi-saksi. Pertama, saksi Allah rapi. Bapak Ibu, tahu nggak? Nanti tangan berbicara, kaki bersaksi,
mulut Allah tutup. Kenapa? Karena mulut suka berbohong. Baca ayatnya. Apa enggak ayatnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ulangi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, di hari kiamat nanti mulut yang suka berdusta Allah tutup. Karena mulut ini suka ngarang-ngarang sendiri. Makanya dalam pengadilan dunia seringkali mulut berbohong. Kata Allah, nanti di akhirat yang berbicara apa? Tangan. Yang bersaksi apa? Kaki. Apalagi Pak Ustaz? Kulit. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Mereka berkata pada kulitnya, wahai kulit, kenapa kamu berbicara? Kata kulit, Allah yang membuat aku berbicara. Apalagi Pak Ustaz? Bumi berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi akan berkata, qalatil ard, kata Nabi, qala fulan yauma kada wa kada fi saati kada wa kada ala dhahri. Ya Rabb, si fulan ini telah melakukan ini itu di atas punggungku jam sekian, hari sekian. Gak bisa menghindar Pak. Makanya jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Caranya pegang ini, pegang tangannya. Jangan buang-buang waktu. Lagi. Jangan buang-buang waktu. Apa ini? Ada apa sini? Ada tidak? Coba pertama apa? Lapangkan dadamu. Yang kedua, yang ketiga, hilangkan dirimu dalam. Yang keempat, yang kelima, jangan buang-buang. Yang terakhir, yang keenam. Ini Pak, di mana Quran kasih solusi. Penyakit akhir zaman ini, penyakit orang ingin riya, nggak ikhlas, ingin dipuji orang. Sudah bangun tengah malam salat tahajud, ambil HP. Halo teman-teman, malam ini aku tahajud luar biasa, sangat sekali. Kirim. Baru tahajud, gak ada yang tahu, dihilangkan. Habis tuh pahalanya. Halo, penyakit riya banyak sekali. Ingin dilihat orang. Kalau ada teropong lewat, ya, kalau dia tidak ingin kasih, dia berat-berat diem. Ini teropong terlihat, dia nunduk. Tapi kalau lagi punya uang 100, dia sudah siapkan tunjukin. Pas lewat, nggak dimasukin, dia kelihatan warna merahnya. Halo, banyak ingin dipuji orang. Ini termasuk penyakit akhir zaman, yaitu riya. Apa kata Allah? Solusinya adalah ikhlas karena Allah. Ya, tangannya ke atas. Ikhlas karena Allah. Berarti sudah ada 6 solusi dari Quran, Bapak Ibu, dari penyakit akhir zaman yang muncul sekarang. Ingat nih, Bapak Ibu, anak-anak kita nih, banyak ibu-ibu yang merusak anaknya dengan main HP. Loh, Bu, siapa yang anaknya dikontrol HP-nya? Kacau. Oh iya, sebentar, 1 orang. Baik, 2 orang. Masyaallah. Tahu nggak Bu? Di negara-negara maju, Bu, sekarang semua mereka melarang anak-anak pegang HP. Larang. Kenapa? Karena anak yang kecanduan HP, otak depannya pecah dan dia tidak cerdas lagi.
Nih Bu, ibu tega nggak? Ibu tega nggak? Anaknya dipegang kepalanya, dibenturkan ke tiang sampai pecah otaknya. Tega nggak Bu? Tega nggak? Nggak tega. Cara kedua memecahkan otak ini, dikasih HP. Nina, sana main HP, biarin dah hancur dah otak kamu dah. Sama begitu, sama itu. Ada seorang peserta Hafiz Indonesia, dia itu sudah hafal 30 juz. Bapaknya berjanji, nah kalau kamu hafal Quran 30 juz, aku kasih hadiah HP. Bener, hafal 30 juz dikasih HP. Kecanduan HP sampai dia miring-miring main HP. Begitu diminta tampil di panggung, sudah hilang hafalannya. Hilang hafalannya. Ini anak sudah nggak hafal, hilang lagi hafalannya. Sudah 2 kali, sudah nggak hafal, hilang hafalannya. Kalau ini masih hafal, hilang hafalannya. Kenapa? Karena main HP. Ini enggak, belum hafal, sudah rusak otaknya. Nah, karena itu Bu, ingat, jangan sampai melakukan yang sia-sia. Halo. Jadi ada berapa solusi Quran untuk permasalahan kita? Pertama, ya. Yang gerakan pertama. Kedua. Ketiga. Saya senyum Pak. Apa itu? Semangat dong, senyum. Ya. Viralkan dirimu dalam. Terus. Yang terakhir. Ikhlas karena Allah. Tahu nggak Bapak? Ini adalah kandungan surah Al-Insyirah. Ya, baca sama-sama. Pakai gerakan. Pertama, ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu Pak jawabannya. Al-Quran turun untuk membimbing kita. Bu, rahimahullah. Semoga Allah berkahi, semoga Bapak Ibu semuanya mulai sekarang rajin ngaji, betul? Rajin baca Quran, siap? Jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Cara mengisinya gimana? Baca. Ibadah yang oleh Allah tidak dibatasi waktu apa? Membaca Al-Quran. Hujan sedang turun, mari kita semua angkat tangan. Ini salah satu tanda bahwa Allah sedang menurunkan rahmatnya. Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah ya Rahman Rahim, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati as-sab'a wa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana ya rabbal alamin. Yang sakit malam ini sembuhkanlah ya Allah. Yang hadir berkahi hidupnya, yang hadir berkahi keluarganya, yang hadir berkahi keturunannya, berkahi rizkinya. Jadikan anak-anaknya para penghafal Al-Quran, jadikan anak-anaknya semua soleh dan soleha, para pengusaha yang kaya raya, jadi para pemimpin umat di masa depan. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayy Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. Ya Allah, Engkau berjanji di musim hujan yang berkah seperti ini, Engkau akan menerima doa kami ya Allah. Fa hadza du'auna fataqabbal minna ya Allah.
Alhamdulillah doa-doa kami terimalah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.